Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak ibu? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat? Baiklah, anak-anak ibu, pagi ini kita akan kembali lagi belajar bersama ibu mata pelajaran tematik, di mana hari ini kita akan membahas pelajaran IPA ya. Nah, sekarang siapkan buku IPA-nya dan alat tulisnya serta buku latihannya. Ya, kalau sudah diambil buku IPA-nya, anak-anak ibu silahkan buka bukunya halaman 68, materi inti, tema 4, subtema 3. Sudah dibuka? Baiklah, anak ibu semuanya dengarkan penjelasan ibu sambil kita sama-sama memperhatikan bukunya ya. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan dampak negatif. Nah, apa saja dampak negatif yang dapat terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol? Nah, yang pertama, berkurangnya sumber makanan hewan. Yang kedua, hilangnya habitat dan menurunnya jumlah populasi hewan. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam. Seperti apa? Seperti erosi, tanah longsor, dan abrasi. Dan yang keempat, mengurangi keindahan lingkungan. Nah, pemanfaatan yang berlebihan juga dapat menimbulkan kelangkaan sumber daya alam. Nah, beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kelangkaan sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, kita harus menggunakan sumber daya alam, terutama yang tidak dapat diperbarui dengan hemat dan efisien. Kemudian yang kedua, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, dalam upaya pelestarian sumber daya alam, kita dapat memanfaatkan dan mengolah sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara 4R. Apa saja itu? Nah, 4R itu adalah reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu masing-masing dari 4R tadi. Nah, yang pertama recycle. Apa itu recycle? Recycle adalah cara mendaur ulang sampah yang tidak dapat digunakan lagi menjadi lebih berguna. Nah, contohnya mendaur ulang sampah organik seperti sampah sayur dan dedaunan menjadi pupuk kompos. Nah, yang kedua, replace. Apa itu replace? Replace itu adalah mengganti, ya, menggantikan barang yang kita pakai dengan yang lebih ramah lingkungan. Nah, contohnya kita bisa menggantikan botol minum ke sekolah dengan botol yang dapat digunakan berulang kali, seperti yang berbahan plastik tebal ataupun aluminium, ya nak ya. Nah, kemudian yang ketiga, reduce. Apa itu reduce? Reduce itu adalah penanggulangan sampah dengan cara mengurangi. Jadi reduce itu artinya mengurangi, ya. Mengurangi apa? Mengurangi pemakaian benda sekali pakai yang memicu banyak sampah. Ya, contohnya ketika kita berbelanja di pasar, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri seperti keranjang dari rumah sehingga tidak perlu lagi kita menggunakan kantong plastik dari penjual. Nah, yang terakhir reuse. Nah, apa itu reuse? Reuse itu artinya menggunakan kembali, ya. Jadi di sini menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih bisa dipakai dengan cara kita mengubahnya dengan kreativitas kita yang memiliki nilai guna bahkan nilai jual. Contoh, botol minuman plastik bekas dapat kita gunakan untuk menjadi tempat pensil. Nah, menjadi pot tanaman, ya. Kemudian tempat makanan hewan peliharaan, dan masih banyak lagi yang dihias dengan sekreatif mungkin agar terkesan menarik dan indah dipandang walaupun bahan dasarnya barang bekas. Nah, anak-anak ibu, itu tadi 4 penjelasan tentang 4R tadi. Jadi kita harus membiasakan mereuse, mereduce, merecycle, dan mereplace barang-barang bekas. Supaya apa? Supaya sumber daya alam kita tetap terjaga, alam kita pun tetap terjaga, ya nak ya. Nah, demikian penjelasan ibu ya nak ya. Sekarang kita saatnya untuk mengerjakan latihan. Anak-anak ibu silakan buka buku IPA-nya halaman 71 sampai 72. Silakan kerjakan penilaian harian subtema 3 nomor 1 sampai nomor 15 di buku latihan. Ya.
Anak ibu silahkan semangat belajarnya di rumah. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan latihannya, silahkan kirimkan jawabannya ke ibu. Paling lambat malam ini jam 8 malam. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.